Kalau ibadah ada aturannya, ada syariatnya. Yang jagain zakat manusia bukan malaikat. Ini keterangan di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil-qawi sultanuh al-wadhihi burhanuh al-marsufi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan wabil khusus segenap pengurus mushola agama, yang semoga semuanya kita yang hadir di malam hari ini dalam penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam mari sama-sama kita hadirkan, kita sampaikan kehadiran manusia mulia dengan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini kalau ibarat main bola detik-detik terakhir. Kalau 90 menit berarti detik-detik ke 80. Udah pengen habis, udah pengen habis, pengen selesai. Apakah nanti kita mengangkat trofi kemenangan? Sebab udah mulai banyak tuh yang kena kartu merah. Kita lihat di mana-mana orang udah pada berani puasa, cuek-cuekan, ya Allah. Padahal ya Allah, kalau nanti dicabut usianya nggak sampai lagi kita ke Allah. Makanya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih kasih kita nikmat beribadah. Allah masih memberikan kita bagaimana kenikmatan ibadah tersebut, walaupun dalam keadaan orang-orang di sekitar kita udah banyak yang kena tertutup. Maka karena itu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nanti ditambahin oleh Allah. Dan ini momen-momen yang kalau dikatakan itqun minan nar, dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak orang yang mau dikasih kupon bebas api neraka pada nggak mau. Karena aja dah. Umur dia masih segini, kayaknya umur kita masih 20-30 tahun lagi masih hidup kakek. Adanya besok dalamnya ditakdirkan sama Allah meninggal dunia, yang lain dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, di momen-momen yang terakhir ini ada sebuah amal atau ada yang istilahnya gini, udah mulai masuk di akhir-akhir Ramadan, nanti kita akan disibukkan dengan yang namanya zakat fitrah. Yang zakat fitrah ini menurut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, zakatul fitri tuhratu bisaimi minal rafath wa tu'matu lil fuqara wal masakin. Kalau begitu tersebut. Jadi zakat fitrah ini fungsinya yang pertama sebagai pensuci atau sebagai penanggal bagi orang-orang yang puasa daripada kekurangan dalam ibadah puasanya. Yang kedua, bagi fakir miskin, ini buat makanan dia nanti di hari raya.
Ini disebut zakat fitri. Futur. Futur itu adalah makanan pertama kali kita makan selama sebulan, itu namanya futur. Bukan zakat fitrah ya, zakat fitri. Lalu yang menjadi masalah bagi kita, ini setiap kali terjadi, setiap kali terjadi. Yang jadi masalah ketika kita yakin betul ibadah puasa kita banyak kurangnya. Benar Pak? Saya mau nanya nih, Bapak Ibu benar nggak nih omongan saya? Ya, bahwa saya puasa kita ini banyak kurangnya. Puasa-puasa ngomongin orang, puasa-puasa mengunjungi orang, nggak bisa menjaga semua anggota tubuh kita, nggak bisa menjaga lisan, mata, tangan, kaki dan semua ini kan bentuk daripada kekurangan dalam ibadah kita. Nah, ada formulanya nih, yang supaya kekurangan itu ditambal. Cara nambahnya pakai zakat. Yang menjadi masalah, kita bawa ke tukang tambal ban contohnya. Tukang tambal bannya bapak lupa, maaf Pak, alatnya nggak bisa. Ini bannya udah kelewat lebar, udah bisa ditambulin Pak. Ini masalahnya. Bagaimana kita mau nambah secara langsung, tapi zakat kita itu nggak bisa buat nambah. Mohon maaf dengan kata kutip, tidak sah dan tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dulu benar-benar Pak. Mohon maaf Pak, saya bawa kitab Pak. Saya mau bawa PBB. Ada yang nggak janji sudah mau musibah kitab. Karena Nabi Muhammad SAW untuk peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad menjumpai atau diperlihatkan bagaimana neraka dan penghuninya, dan di situ penghuninya lebih banyak orang yang fakir, orang yang miskin. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah mereka miskin dari harta? Bukan, mereka miskin dari ilmu. Mereka ini kudu belajar. Kita kudu belajar tentang ibadah kita. Dan di antaranya ibadah tahunan. Kalau ibadah hari-hari insya Allah ini kita rada-rada gampang. Tapi kalau yang tahunan nih gue jipol nih. Dan bagaimana mau pakai uang beras, dan bagaimana ini yang sangat tahu masih ada. Apalagi nanti kalau kita nonton video-video yang macam-macam, jadi kita bingung mau ikutin yang mana. Makanya ini kudu ada ilmu, kita kudu belajar. Supaya apa? Supaya kekurangan dalam ibadah kita bisa ditambah dengan yang namanya zakat fitrah. Dan saya sarankan bagi para muzaki, orang-orang yang mau membayar zakat fitrah, saya sarankan betul afdolnya langsung bayar ke mustahik. Afdolnya itu. Kita punya tetangga mohon maaf miskin, atau kita punya tetangga yang termasuk 8 asbab yang berhak menerima zakat kita, langsung kasih. Yang pertama, ini saya peringatkan ya, ini nyatakannya, maka tadi saya mau ngomongin kan selesai kali kalau kita mau jawab tanya sambil sambil biasa ya, boleh nggak? Jadi begitu. Afdolnya apa? Langsung ke mustahik. Sebab ketika kita menyerahkan ke mustahik, maka zakat kita secara langsung otomatis sah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan tanda kutip mohon maaf, kalau kita menyerahkan ke ke panitia yang notabene-nya bukannya amil tapi wakil. Ya, orang-orang yang di musola, di masjid, yang bikin panitia zakat ini bukan amil namanya, wakil. Ini belum langsung sah zakat kita. Dan bagi muzaki, bagi orang yang membayar zakat kita, kontrol betul penyerahannya dengan apa yang enggak, nanti sampai ke mustahiknya atau enggak. Supaya apa sih? Supaya kita diterima ibadah puasa kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan nanti 30 hari kita puasa, mohon maaf kan ada hadis gitu ya. Tergantung tuh ibadah puasa kita kalau nggak ada zakatnya. Dan zakatnya kudu benar ya. Jadi ahsan lebih baik, lebih afdal kalau ke mustahik. Kalau kita memang harus bayar ke panitia, kita harus pantau betul ya. Kita harus pantau betul
bagaimana kinerja panitia. Bukan mohon maaf, bukan saya mengecilkan, bukan, ya. Tetapi memang ini, jadi kita perlu bedain antara ibadah sosial, ya, perkara sosial dengan ibadah beda. Ya. Kalau kita mau sosial bagi aja tuh, kita punya duit 1 juta, tapi punya duit 1 juta, zakat 3,5 liter. Ya. Tapi ini bukan mustahil, kasih aja deh duitnya buat sedekahnya. Jadi zakat guru benar-benar dikontrol, guru benar-benar sampai kepada mustahil yang menerima. Yang berikutnya saya juga mengingatkan bagi orang-orang yang mau bayar zakat terhadap anaknya, ya, mobil khusus anak laki. Ustaz, kasihan Ustaz, anak saya masa SMP sih disuruh bayar zakat sendiri. Nah, kalau misalnya bapaknya pengen bayarin zakatnya, izin sama itu anak. Bang, kalau ini zakatnya bapak bayarin. Oh, jadi deh. Yang penting pakai izin. Termasuk dengan orang-orang yang mau kita bayarin zakatnya. Kita punya saudara yang memang nggak mampu, gitu. Atau kita punya anak buah, ya. Kita punya karyawan yang kita membayarkan zakatnya, izin dulu nih. Boleh, ini zakatnya tahun ini saya membayarkan. Kalau dapat izin dari dia, nggak apa-apa. Kalau nggak dapat izin, jangan. Jangan kita guru dibedain antara sosial sama ibadah, guru beda. Sosial apa namanya kita bisa. Tapi kalau ibadah ada aturannya, ada syariatnya. Yang berikut ini, nah tadi kamu ini, ya kamu gitu. Di sini yang pulang kampung kan? Apa tuh? Bagi orang yang mau bayar zakat fitrah, mobil khusus yang pakai pulang kampung, maka zakat fitrahnya di kampungnya. Jangan di tempat dia. Jadi gini, udah dibedain antara zakat mal dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, di mana dia berada di waktu wajib membayar zakat, si muzaki dan si mustahik kudu ada di situ. Orang yang bayar zakat fitrah dan mustahiknya penerimanya kudu ada di situ. Misalnya di Jawanya gitu nih, kita bayar zakat di Jawa. Pulang kampung misalnya kemana ke Palembang, ya udah kita misalnya malam takbiran di Palembang bayar zakat fitrahnya di Palembang. Lain dengan zakat mal. Kalau zakat mal kita bayarkan di mana perputaran uang kita saat itu. Kita di Jakarta, bisnisnya di Papua, punya tambang, bayar zakat di Papua, bukan sini. Ya, ini perbedaan-perbedaan yang sabar tahu. Kadang-kadang kita suka makanya guru kita mohon maaf ya, bukan ini. Sampai tadi pagi di subuh saya kasih kita. Walaupun di musola saya bikin 2 tahun atau 3 tahun daulah khusus zakat, karena ini ibadah tahunan yang setiap tahun pasti ada kasus. Apalagi nanti gini deh misalnya, contohnya, mustahiknya janda gimana? Karena begitu, ada mustahiknya yatim gimana? Boleh nggak? Juga ada tuh nanti itu di panitia begitu. Makanya mesti benar-benar kita teliti banget. Sebab ini akan menyangkut ibadah seseorang. Kalau mau aman lagi udah langsung di Basnas atau di Lasnas sekolah. Karena itu memang amil badan amil nasional dan badan amil zakat nasional dan lembaga amil zakat nasional. Itu aman tuh. Ya, tapi kalau kita nitip ke sini namanya wakil nggak bisa. Dan namanya wakil kudu nurutin apa yang diwakilkan sama orangnya. Jadi Bang Weber nanya ke saya, bagaimana kalau nanti dalam beras zakat kita diatur? Namanya orang dititipin, kita diam aja. Ya. Dan orang yang dititipin, mohon maaf, kadang-kadang juga kita, ya Allah. Ya. Zakat sezakat-zakatnya aja deh. Ya. Di bawah beras atau di bawah duit itu ngepas banget. Duit 50.000 ini 50.000. Zakat 3,5 liter. Gak ada infaknya tuh, ya Allah, dia yang jagain zakat manusia bukan malaikat.
Ini kedengeran kan gimana? Maksudnya nanti kalau bayar zakat sekali dengan infaknya, nanti buat operasional nanti yang nganterin kuponnya, yang nganterin zakatnya kan dia orang juga manusia yang mohon maaf dia membela, mendedikasikan dirinya buat nolongin orang-orang yang pada membayar zakat. Jangan sampai nanti dia nganggap jadi amil, makanya amil nih ada jatahannya, gua nggak bisa. Itu masih wakil. Makanya saya ingetin bagi orang yang pada membayar zakat, ayo selain zakat fitrahnya tertunaikan, ayo dong berbagi. Ini bulan berbagi. Misalnya satu orang panitia sepakat 1 jiwa, uang seinfaknya 100.000. Wah, kan enak tuh. Jadi 10 orang itu 1 juta. Orang BHS semua langsung panitia. Bisa nikah jadi jangan cuma sejagat-jagatnya jadi kewajiban itu. Ini nggak ibadah kalau ya Allah. Ini masih manusia nih, dia nggak bukan malaikat. Pokoknya ada tulisannya banyak kasus-kasus yang ada terkait dengan zakat fitrah yang memang harus kita mengupgrade lagi, nambah ilmu lagi supaya kita yang diamanatkan sama orang-orang yang mengamanatkan terhadap diri kita benar-benar. Ya. Dan ini urusannya bukan cuma hanya di dunia, tapi tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini dan yang acak-acak kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi Muzaki, saya tekankan sekali lagi lebih afdal langsung ke Ustaz. Afdalnya bagi kita dalam 4 mazhab dari 3 mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal pakai utul balad ini makanan pokok yang membolehkan di mazhab Imam Abu Hanifah. Ya. Kalau lihat tapi ini menjadi perdebatan yang panjang, tetapi bagi kita yang memakai itu diatur regulasinya, batas diikuti. Ya, tabung ribu tahun ini. Pokoknya diatur pasal yang penting kita membayarkannya secara betul. Dan yang ketiga lagi nih, biasanya juga yang bayarnya ibu-ibu ya, biasanya itu lebih banyak. Padahal yang wajib zakat orang laki. Yang mohon di situ dalam keluarga orang laki kudunya. Kalau misalnya bapak-bapak nitipin dan ibunya, misalnya sibuk sebagainya, lihatin ibunya. Pertama misalnya punya anak laki, diizinin dulu. Yang kedua, kalau misalnya kita mau nyerahin zakat sama bini kita, buat biar dari musola, lihatin juga saya zakat atas saya dan atas orang-orang yang saya nafkahkan. Udah. Jadi kan panitia yang di rumah, yang di masjid tinggal nyatet doang. Gitu. Kalau yang wakil sih Indonesia. Wakil istilahnya mati dong. Gak bisa begini, gak bisa begini, banyak aturan-aturan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin nanti kalau yang mau ngobrol nanti setelah hatam Quran di sini kita bisa ngobrol dengan kita supaya lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan kita menjalankan amanah ini karena hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.